Selamat pagi, rekan pria Katolik dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Dominikus Agus Gunawan dari bidang spiritual Pukatnas. Rekan pria Katolik yang terkasih, pada pagi hari ini saya akan membawakan tema mengenai dosa karena lidah. Sebenarnya dosa karena lidah itu bukan hanya semata-mata karena lidah atau mulut kita, tetapi sebelumnya itu sudah ada dalam pikiran kita. Rekan pria Katolik, kita akan mengambil bacaan dari surat Rasul Yakobus bab 3 ayat 5 sampai 10. Bunyinya demikian. Saya akan mengambil ayat masnya yaitu Yakobus bab 3 ayat 6. Di situ dikatakan, lidah pun adalah api. Sebagai dunia kejahatan, lidah itu ditempatkan di antara anggota-anggota tubuh kita dan menajiskan seluruh tubuh serta menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api. Lidah meskipun kecil itu berada di mulut kita dan dia tidak bebas, tetapi semuanya dikendalikan oleh otak, oleh pikiran kita. Ya, jadi lidah meskipun kecil memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri manusia dan mengarahkan hidup manusia. Dengan lidah kita memang dapat memuji Allah, dapat bersorak-sorai, berterima kasih, bersyukur atau memberkati orang lain. Tetapi dengan lidah yang sama kita juga dapat menghina, dapat memfitnah, dapat menyakiti hati orang lain, hati sesama, dan juga menyakiti hati Tuhan tentu saja. Lidah itu memang kecil, tetapi sungguh dapat berbahaya. Mengapa? Nah, ini yang pertama kita akan lihat mengapa lidah dapat sedemikian berbahaya. Di dalam satu lagu dikatakan memang lidah tidak bertulang. Nah, karena lidah tidak bertulang itu dia bisa bergerak bebas. Sehingga dia dapat mengeluarkan apa saja dari mulut kita, yang positif dan juga yang negatif, yang mungkin bisa menyakiti hati orang lain. Jadi yang pertama, kita perlu melihat bahwa lidah yang kecil dan halus itu dapat menghancurkan. Kata-kata yang keluar dari mulut kita itu dapat melukai hati orang lain dan merusak hubungan relasi kita dengan sesama. Nah, seperti api yang kecil bisa membakar hutan yang luas, demikian pula kata-kata hati kita yang tajam yang keluar dari mulut kita itu bisa membakar hubungan kita dengan sesama. Karena itu rekan pria Katolik berhati-hatilah untuk mengendalikan lidah kita. Kedua, lidah juga dapat menipu orang lain ya. Karena dengan lidah kita bisa keluar apa saja. Kita bisa membuat orang lain terbuai oleh perkataan kita sehingga mereka menjadi tertipu. Akibatnya tentu saja hubungan kita dengan sesama menjadi tidak baik. Kenapa? Karena orang pun menjadi tidak percaya kepada apa yang telah saya ucapkan. Jadi berhati-hatilah. Dan yang ketiga yang lebih berbahaya, tadi dikatakan lidah itu dapat menimbulkan api. Api apa? Api pertengkaran. Kenapa? Karena perkataan yang keluar dari mulut kita itu bisa menimbulkan orang lain jadi marah, menimbulkan kebencian, sakit hati, dendam. Nah, itulah yang menimbulkan jadi suatu peperangan, suatu permusuhan antara si A dengan si B, antara satu suku dengan suku yang lain. Apalagi kata-kata itu bila dilengkapi dengan emosi, dengan kata-kata yang keras, kata-kata dengan yang kasar, dengan bentakan dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan orang lain menjadi benci, menjadi marah kepada kita. Rekan pria Katolik, untuk itu kita perlu belajar bagaimana kita belajar mengendalikan lidah kita.
Ya sebelumnya adalah bagaimana kita mengendalikan pikiran kita. Karena kata-kata yang keluar dari mulut kita itu berasal dari pikiran. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu kita perlu belajar mengendalikan diri. Jadi kita perlu berdoa pada Tuhan, Tuhan berikan saya pengendalian diri agar emosi saya tidak terbakar. Hal ini tertulis dalam Mazmur 141 ayat 3. Bunyinya demikian. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Nah, karena ini bila tidak ada yang menjaga akan lolos keluar perkataan kasar yang menyakiti hati orang lain. Karena itu sekali lagi berdoalah, mohon bimbingan Roh Kudus untuk mengendalikan bibir dan mulut kita. Yang kedua tentu saja kita perlu merenungkan firman Tuhan setiap saat, setiap hari. Dengan merenungkan firman Tuhan, hati dan pikiran kita akan dibersihkan ya dan dipenuhi dengan kata-kata yang penuh dengan hikmat ilahi. Ini akan membantu kita untuk berbicara dengan penuh kasih dalam kebenaran yang tidak menyakiti hati orang lain. Dan yang ketiga, kita perlu berlatih kebaikan dalam berkata-kata. Jadi, kali lagi sebenarnya hati-hati dengan mulut kita. Latihlah diri kita untuk selalu berkata yang baik dan membangun pujian, dorongan, dan memberkati orang lain dengan kata-kata kita, bukan dengan mengumbar emosi untuk memarahi orang lain. Nah, karena kita adalah sumber berkat bagi sesama kita. Itulah yang Tuhan inginkan. Jadi rekan pria Katolik, marilah kita memohon berdoa kepada Tuhan agar terus mengajari kita bagaimana kita berpikir positif. Bagaimana saya bisa mengendalikan emosi. Sehingga kata-kata yang keluar dari mulut saya itu kata-kata yang bermakna. Yang tidak menyakiti hati orang lain tetapi membangun orang itu. Sehingga dia pun menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih rekan pria Katolik. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.